Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kita lagi dari saya Putranto Korita Heru Utomo. Di sini saya mengampu mata pelajaran Teknik Pemesinan Bobot. Ya, sebelumnya untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang fungsi dan bagian-bagian mesin bobot beserta cara-cara bagaimanakah untuk mempermudah proses pembobotan tersebut menjadi lebih baik dan benar. Sebelum itu, kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesin bobot adalah proses pekerjaan benda kerja yang berbentuk silindris dengan menggunakan pahat mata potong tunggal dan gerakan pahat sejajar dengan arah benda kerja yang berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi proses bobot dilakukan hanya menggunakan benda kerja silindris seperti yang saya bawa seperti ini ya. Benda kerja silindris yang kita gunakan bisa berupa material besi Fe, baja, teflon maupun plastik yang bisa dibobot dengan menggunakan bentuk silindris. Proses bobot sendiri ada berbagai macam. Ada proses bobot tirus, proses bobot alur, proses bobot rata, proses bobot drat. Selanjutnya proses bobot dalam. Ya, next. Di sini kita membahas bagian-bagian mesin bobot. Yang pertama yaitu spindle. Ya, spindle di sini tempat menaruh benda kerja yang berputar yang berbentuk silindris. Ya, di sini diterangkan pada jarum yang bernama spindle. Itu bagian utama mesin bobot yang digunakan untuk proses pembobotan. Berapa ukuran? Ya, yang pertama yang sering kita gunakan di SMK IPM 8 yaitu bobot maksimal 6 inci dengan 3 cekam. Ya, selanjutnya headstock. Headstock ini yaitu fungsi dari di dalamnya ada gearbox untuk menggerakkan spindle. Headstock sendiri tempat main board dari mesin bobot dan fungsi mekanisnya ada di dalam headstock sendiri. Yang kedua yaitu spindle speed. Spindle speed di sini berfungsi untuk sebagai mengatur kecepatan putaran spindle. Ada beberapa macam spindle yang dicontohkan ini, ada dua macam spindle yaitu pergerakan A dan B. Selanjutnya pergerakan speednya ada di sebelah kanan. Selanjutnya untuk tool post. Di sini ada tool post. Tool post itu berfungsi untuk menaruh pahat bobot. Ya, tool post berfungsi untuk menaruh pahat bobot. Pahat bobot ada beberapa macam yang sudah dijelaskan oleh Bapak guru kita Pak Dovir kemarin. Yang paling penting digunakan dalam mesin bobot yaitu bobot rata kiri, bobot alur, bobot ulir, dan bobot dalam dan pahat bobot dalam. Ya, beberapa pahat bobot itu digunakan. Yang paling penting yang sering kali digunakan dalam proses pembobotan atau proses turning di SMK IPM 8. Selanjutnya di sini tertuliskan WISE. WISE di sini adalah bantalan atau rel atau jalannya tool push untuk menggerakkan arah horizontal kiri dan ke kanan. Ya. Selanjutnya diterangkan di sini ada 3 eretan dalam mesin turning. Standarnya ada 3 eretan. Yang pertama eretan atas. Eretan atas bergerak ke kiri dan ke kanan dengan skala nonius 0,01 putaran. Yang kedua yaitu eretan lintang. Ya, eretan lintang bergerak maju mundur. Eretan lintang dibagi menjadi beberapa skala yaitu 0,02, 0,04, 0,025 yang sering kita gunakan di SMK IPM 8. Selanjutnya yang terakhir yaitu eretan bawah
atau eretan horizontal bawah yang bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi berbeda dengan eretan atas. Eretan bawah memiliki skala yang cukup besar, yaitu 0,1. Jadi satu angka dari 0 ke 1 sudah menyayat 1 mm penyayatan. Nah, selanjutnya di sini ada namanya tailstock atau biasa disebut dengan kepala lepas. Ya, kepala lepas di sini berfungsi sebagai yang pertama dudukan senter, yang kedua menjadi dudukan cakbor, ya, yang ketiga terakhir untuk men-setting atau menyangga benda kerja agar tidak oleng waktu penyayatan. Tailstock sendiri dipasang di sebelah kanan mesin bobot yang bisa dilepas, ya. Ujung tailstock biasanya digunakan untuk memasang senter putar. Ya, senter putar fungsinya untuk apa? Senter putar fungsinya untuk yang pertama menyeting benda kerja pada titik 0 penyayatan. Kenapa pahat rata harus disetel pada titik 0 penyayatan? Agar karena saat penyayatan facing tidak terdapat sisa penyayatan yang tertempel pada benda kerja. Jadi tidak ada penyayatan yang tertempel pada benda kerja, tidak menyisakan sisa. Setelah itu baru melakukan penyayatan berikutnya. Selanjutnya pada kepala lepas dipasang cakbor. Cakbor fungsinya untuk memberi lubang pada benda kerja seperti ini, ya, memberi lubang pada ukuran tertentu. Selanjutnya di sini ada dua gigi. Yang pertama lead screw dan feed rod. Ya, lead screw berfungsi untuk putaran drat. Ya, posisi putaran drat halus atau drat kasar yang digunakan untuk proses drat atau skru. Ya. Selanjutnya beberapa perawatan parameter yang dapat diatur pada mesin bobot. Ya, yang pertama, parameter utama pada setiap proses bobot adalah kecepatan putar spindle. Ya, kecepatan putar spindle di sini mempengaruhi halus kasarnya pengerjaan. Apabila putaran spindle pelan dan penyayatan cepat, hasil benda kerja yang dihasilkan akan kasar. Sedangkan kalau kecepatan spindle diatur kencang dan penyayatan ke kiri lama, ya otomatis benda kerja yang disayat akan halus. Sedangkan proses penyayatan di mesin turning dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama facing, yang kedua roughing, dan yang ketiga finishing. Lah, facing itu untuk langkah awal penyetingan benda kerja agar posisi benda kerja lurus dan tidak ada bekas gergajian. Nah, untuk facing benda kerja dibutuhkan pahat rata yang senter dengan senter putar. Agar kenapa? Tidak ada sisa penyayatan pada tengah-tengah benda kerja. Yang kedua, gerak makan atau feed rate atau pemakanan. Gerak makan pemakanan pada posisi benda kerja pelan dan pemakanan tergolong cepat, benda kerja akan mengalami bentuk yang kasar. Yang ketiga, kedalaman potong. Kedalaman potong sangat mempengaruhi pada hasil benda kerja dan juga mempengaruhi pada pahat bobot yang digunakan. Kalau pahat bobot yang digunakan standar HSS, high speed steel, ya, yang digunakan dalam kedalaman pemotongan yang banyak, ya otomatis pahat yang kita gunakan sering aus. Ya, itu parameter-parameter yang sangat dibutuhkan, yang sangat sekali penting untuk proses pembobotan. Selanjutnya, ini adalah salah satu gerak makan dari proses
turning ya. Di sini terdapat dua contoh. Waktu penyayatan ada penyayatan dalamnya lebih dari 1 mm dengan penyayatan yang tidak terlalu dalam. Di sini sangat terlihat hasil penyayatan kasar dan halus. Ini terkait dengan poin yang ketiga dari masuknya penyayatan yang dalam. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa jenis pengerjaan benda kerja di mesin bubut. Yang pertama, yang secara umum pengerjaan tersebut adalah yang pertama pembubutan muka yang saya bahas tadi. Pembubutan facing itu berfungsi untuk meratakan atau meluruskan benda kerja dari bekas gergaji benda kerja yang lama sebelum diproses. Itulah sebagai langkah awal proses turning. Yang kedua pembubutan tirus. Yang ketiga pinggul. Pinggul ini biasa disebut dengan yang namanya chamfer ya, chamfer pada ujung-ujung benda kerja. Yang keempat bubut alur. Bubut alur ini pemakaran pada tengah-tengah benda kerja yang diinginkan. Beda dengan bubut rata dan bubut pinggul, bubut alur ini menggunakan pahat bubut yang berbeda. Yang kelima bubut ulir atau drat, biasanya untuk membuat baut, untuk membuat mur dengan mesin turning. Pembubutan lubang di sini bisa menggunakan pahat bubut dalam dan juga bisa menggunakan bor yang dipasang, cak bornya dipasang pada tailstock atau kepala lepas. Ya, yang terakhir bubut kartel. Bubut kartel ini pembubutan kartel dengan menggunakan pahat kartel atau kartel pahat ya, untuk memberi tekstur dari luar benda kerja agar dapat berbentuk kasar. Biasanya digunakan untuk pegangan atau untuk push dari baut agar tidak licin benda kerjanya. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa contoh ya, seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Ini ada salah satu contoh pekerjaan pinggul atau chamfer dengan pahat luar bubut ya. Yang kedua adalah contoh dari pembubutan alur ya. Pembubutan alur pada tengah-tengah posisi benda kerja yang digunakan ya, jadi pahat dimasukkan ke dalam dengan kedalaman tertentu. Yang ketiga ini salah satu contoh bubut drat ya. Selanjutnya contoh pembubutan dalam dengan menggunakan pahat dalam memberi lubang pada benda kerja. Selanjutnya ini dua contoh ini adalah salah satu contoh memberi lubang pada benda kerja. Nah, memberi lubang pada benda kerja ada dua caranya, yaitu dengan membubut dalam dengan menggunakan pahat dalam. Yang kedua dengan menggunakan bor sendiri, langsung dibor pada kedalaman tertentu dan diameter dalam tertentu. Yang terakhir ya, ini contoh pengerjaan dari kartel ya. Kartel ini memiliki pisau khusus atau alat khusus dengan menggunakan kartel ya. Di sini membuat tekstur pada luar benda kerja. Biasanya kalau benda kerjanya ukuran semula 19 mm terus dikartel menjadi kurang lebih 19,5 mm. Jadi menambah kurang lebih setengah milimeter setelah pengerjaan kartel. Ya, next. Langkah-langkah proses pembubutan. Langkah-langkah proses pembubutan tergantung dari mekaniknya sendiri ya. Yang mudah dan lebih cepat digunakan itu yang mana ya, tapi untuk sistematika pengerjaan itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Yang pertama di sini yang paling pokok untuk langkah-langkah pekerjaan bubut, yaitu yang pertama mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah-langkah kerja. Yang kedua menentukan karakteristik bahannya seperti apa, dengan cocok pahat yang kita gunakan itu seperti apa. Yang ketiga menetapkan kualitas hasil bubutan.
dengan parameter kecepatan dan pemakanan. Yang keempat, menentukan macam-macam geometri alat seperti pahat apa, pahat rata, pahat alur atau pahat ulir dan lain-lain. Menentukan alat bantu yang dibutuhkan seperti kunci L, kunci cak, terus baut atau obeng dan sebagainya pada awal benda kerja. Selanjutnya, menentukan roda-roda gigi pengganti apabila nantinya ingin drat, apabila kisar berapa dengan roda gigi perbandingan berapa yang kita harus menambah roda gigi tersebut pada mesin bubut. Selanjutnya, menentukan parameter-parameter pemotongan yang sudah kita bahas di awal tadi. Oke. Sekian penjelasan dari kami sebagai langkah awal proses pembubutan. Nanti video selanjutnya akan kita langsung aplikasikan kepada mesin turning ya, dengan video yang lebih jelas lagi dalam proses pembubutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.